yang akan terjadi pada bait suci ketiga. So now I go on to Ezekiel 43 verse 1 to 7. Jadi saya akan melihat Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. In the interest of time, I'm not going to read through it. Ya, kita akan melihat secara But when you study these 7 verses, kalau teman-teman study dari ayat-ayat ini, you'll notice that the Shekinah glory of God, kita akan melihat bahwa Shekinah glory Tuhan, Father, Son, and the Holy Spirit this time, Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah waktunya. will similarly come down to this temple. Dengan cara yang sama akan turun atas bait Allah. As it was in the past, the first temple, Yaitu seperti yang terjadi pada bait Allah pertama, happened again in the second temple. juga terjadi lagi pada bait Allah kedua. God is a God of pattern. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dengan pola yang sama. It will come very soon in the third temple. Dan pasti akan segera datang dengan cara yang sama di bait Allah ketiga. Now, why is it so? Mengapa harus begini? Why is it that God wanted to have His temple in this time and season? Mengapa Tuhan menginginkan bait Allah itu dibangun di waktu dan musim ini? It's because of His love for the Jewish people. Ini karena kasihnya kepada orang-orang I want to Yahudi. refer you to Zechariah. Kita akan melihat kitab Zakaria. Zechariah talks about Zakaria berbicara tentang I think it is 9. Oh yeah, Zechariah 12. Zakaria 12 It talks about bicara tentang in verse 10. di ayat 10. And I will pour on the house of David Dan aku akan mencurahkan pada keluarga Daud and on the inhabitants dan of mereka Jerusalem yang akan tinggal atau penduduk Yerusalem, the spirit of grace and supplications. yaitu roh yang menangis And they will look on me whom they pierced, dan mereka akan melihat as they mourn as though it was the firstborn. ya sebagai menangisi anak sulung, And then they will recognize whom they have pierced. dan mereka akan mengenali siapakah dia yang ditangis. So the idea from Abba Father is to have the temple Jadi ide ini adalah bahwa Abba Bapa yang menginginkan bait Allah itu. so those Jewish people who are blinded to the fact that Yeshua is the Messiah Jadi mereka orang Yahudi yang buta kepada Yesus adalah anak Allah, will continue to do the animal sacrifice. mereka akan terus melanjutkan pengorbanan binatang. Now this is done by out of ignorance because the Jewish people were blinded. Ini akan diteruskan oleh mereka yang menyangkal karena banyak orang Yahudi itu buta. They did not acknowledge that Yeshua is the final sacrifice. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. And our body is the temple of God, Dan kita semua tubuh ini adalah bait Allahnya, where the Holy Spirit dwells in us. di mana roh Tuhan tinggal di dalam. But because of their stiff neck, Tetapi karena kekerasan hati and out of God's grace and mercy, dan di luar daripada kemurahan Tuhan, He allowed them to build this third temple. maka Tuhan mengizinkan pembangunan bait Allah ketiga. For the only reason that He wants to have His Shekinah glory there, Dengan alasan dia ingin menurunkan Shekinah glory-nya, so that all the Jewish people that come for the temple worship, sehingga setiap orang multitude Yahudi of them bisa and over berkumpul, TV and over internet, beribu-ribu rajutan orang akan bersama-sama dan dilihat will see the oleh Shekinah glory in the third temple. Semua orang akan melihat Shekinah glory yang ketiga And kali many di of our bait Allah. Jewish people will cry and mourn, Dan banyak orang Yahudi akan menangis dan berteriak, and their stiff-neckedness will be over. dan kekerasan hati mereka akan hilang, And they recognize Yeshua is whom they have pierced. dan mereka akan mengenali bahwa Yesua adalah anak And they Allah, will recognize Yeshua is the Messiah. bahwa Yesua adalah Mesias itu. And then all Israel will be saved. Dan oleh karenanya itu semua orang Israel akan In diselamatkan. Romans 12, 11. Romans 11, 25 and 26. Roma 12, Romans 11, verse 25 to 26. Roma 11 ayat 25 sampai 26. It says that when the fullness of the Gentile has come in, Ketika kepenuhan jumlah orang-orang asing, orang di luar Yahudi itu sudah digenapi, all Israel will be saved. maka Israel akan diselamatkan. There are 2 points here.
Ada 2 poin di sini, When the fullness of the Gentile has come in. yaitu kepenuhan jumlah orang non-Yahudi sudah digenapi. So that must be the first condition. Itu adalah kondisi atau syarat pertama. And when that happens, Ketika itu terjadi, all Israel will be saved. semua orang Israel akan diselamatkan. And we know that to be saved, Jadi untuk kita tahu untuk kita diselamatkan, there's only one way. ada satu cara. Yeshua is the only way Yesus adalah satu back to the Father. No other way. jalan kepada Bapa, tidak ada jalan lain. So for the current Jewish people that recognize that Yeshua is their Savior, Jadi The untuk Messiah. saat ini ada beberapa orang Yahudi yang sudah percaya bahwa Yesua adalah anak Allah yang sang Mesias. they are called Messianic Jews. Mereka disebut Messianic Jews. Today is a very, very small percentage, Hari ini adalah presentasinya sangat kecil, but it's growing very fast. tapi bertumbuh dengan cepat. But when the third temple is built, Tetapi ketika bait Allah ketiga nanti dibangun, many, many Jewish people banyak orang will turn to become Messianic. akan menjadi Mesianik. And this is the all Israel we talk about. Inilah yang disebut dengan Israel. And they will flee from Jerusalem. Dan mereka akan terbang ya dari In Yerusalem. Revelation 12, it mentioned that they are the women, Mereka lah yang disebut perempuan itu, and they will be supernaturally taken to safety dan akan diselamatkan ke tempat yang aman for the time and times and half a time, untuk waktu yang berat itu. which is the last 3.5 years. Itulah akhir daripada 3,5 tahun. Now, I want to emphasize this important point Aku ingin menekankan hal because yang all penting, of us are Gentiles. karena kita semua adalah Gentile, orang asing. Romans 11:25 says, "All in the fullness of time." Dikatakan ketika penuh genap waktunya, When the Gentile comes in the fullness of time, ketika orang-orang asing, orang kita semua di luar Yahudi all Israel will be saved. itu digenapi, maka Israel akan diselamatkan. So before the temple is built, Jadi ketika bait Allah itu akan dibangun, which is our time and season, yaitu adalah waktu dan musimnya. Joel 2:28 will come into play. Ya, Yoel 2:3 akan digenapi, We talked about the Holy Spirit yesterday. yaitu di mana Roh The Holy Tuhan, Spirit is going to come in such a strong intensity. Roh Tuhan akan dicurahkan dengan sangat besar. Whenever we speak forth the word of God, Ketika setiap orang mengucapkan firman Tuhan, there will be signs and wonders. akan ada banyak mujizat dan tanda-tanda. And many Gentiles will come in. Banyak orang asing akan datang kepada So it Tuhan. is our responsibility in this season Ini adalah tanggung jawab kita untuk musim ini, to share the gospel of the kingdom. membagikan Injil kerajaannya. And after this time, Dan setelah waktu ini, the Bible recorded, Alkitab mencatat God will send a strong delusion, Tuhan akan mengirimkan a strong pengacauan. deception, that for those who do not believe in Him will continue not to believe in Him. Orang yang tidak mau percaya akan bertambah tidak percaya, Because the Bible says they refuse to know the truth. karena mereka menolak kebenaran. So God will send this strong delusion Jadi Tuhan akan mengirimkan kekacauan ini, when all Israel is saved, ya, di mana supaya orang Israel diselamatkan. there will be no more salvation. Setelah itu tidak ada lagi Because the keselamatan, delusion is so strong. karena delusi atau kekacauan itu begitu kuatnya. So I want to emphasize, Saya ingin menekankan, before this strong delusion comes in, mentioned in 2 Thessalonians chapter 4, sebelum itu datang, We have to delusi make itu haste. datang di 2 Tesalonika, we got to hurry up. kita harus But bersiap-siap. whatever you do, Apapun yang kita lakukan, the Holy Spirit will back you up. Roh Kudus akan membackup kita. So you have no fear. Kita tidak punya ketakutan, Because God says in 2 Timothy 1:7, He has not given you a spirit of fear. karena di dalam Timotius 1, God never give you fear. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. The fear comes from Satan. Ketakutan itu datang dari setan, By giving you power, tapi dia memberi kita kekuatan, love, kasih, and a strong mind. dan ketertiban To be able to differentiate between good and evil. untuk bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik dan mana yang jahat. So with that, thank you. Dan ini yang saya bagikan. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel.